Bagian 1. Dasar penganggaran perusahaan. Bab 1. Anggaran dan penganggaran. Seperti telah diketahui sebelumnya bahwa tujuan perusahaan dalam pengelolaan sistem keuangannya adalah bagaimana perusahaan dapat mengelola keuangan, baik dalam memperoleh sumber pendanaan maupun menetapkan dana yang ada sebagai sumber investasi. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan nilai perusahaan dan meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. Pada dasarnya, anggaran terkait dengan berapa keuangan yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan penganggaran perusahaan adalah sebuah kegiatan yang menyeluruh sebagai sistem terkait bagaimana pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Keberadaan anggaran bagi sebuah perusahaan menjadi sebuah aspek yang sangat penting, di mana keberadaan anggaran dalam sebuah perusahaan mempunyai 3 alasan utama, yaitu 1. Mendemonstrasikan kondisi keuangan dari rencana perusahaan tersebut. 2. Mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk melaksanakan rencana tersebut. 3. Memperoleh langkah-langkah untuk penilaian, evaluasi, kontrol, dan pengendalian terhadap hasil pelaksanaan rencana perusahaan. A. Penganggaran dan ketidakpastian. Adanya unsur ketidakpastian terkait dengan operasional perusahaan yang mungkin secara potensial akan dihadapi oleh perusahaan, terutama terkait dengan biaya-biaya yang timbul, memaksa manajer perusahaan untuk memastikan dapat mengendalikan potensi resiko tersebut dengan baik. Penganggaran perusahaan dapat menjadi sebuah alat kontrol bagi manajer untuk mengendalikan semua aktivitas atau serangkaian proses yang dilakukan oleh perusahaan. Karena pada dasarnya, penganggaran perusahaan merupakan alat yang komprehensif yang dapat digunakan manajer untuk melihat peluang serta hambatan yang akan dihadapi perusahaan di masa yang akan datang. B. Anggaran dan manajemen strategi. Anggaran tahunan adalah bagian yang terintegrasi dari strategi jangka panjang karena pada dasarnya anggaran adalah sebuah proses perencanaan yang merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilakukan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuannya. Anggaran adalah rencana tindakan terinci yang disiapkan untuk jangka waktu tertentu dan biasanya berupa anggaran tahunan. Perencanaan strategis adalah proses formal untuk menetapkan tujuan dan sasaran dalam jangka panjang. Perencanaan strategis melibatkan pengembangan pernyataan misi yang menangkap mengapa organisasi ada dan merencanakan bagaimana organisasi akan berkembang di masa depan. C. Fungsi anggaran. Sebagai salah satu alat manajemen dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan, maka fungsi anggaran dapat dibedakan berdasarkan fungsi manajemen dalam perusahaan. Manfaat anggaran adalah sebagai berikut. 1. Anggaran sebagai alat perencanaan. 2. Anggaran sebagai alat koordinasi. 3. Untuk mengkomunikasikan rencana ke berbagai pusat tanggung jawab, sehingga setiap orang di organisasi memiliki pemahaman yang jelas tentang peran yang diharapkan dari mereka untuk memainkan peran dalam mencapai anggaran tahunan. 4. Untuk memotivasi manajer untuk berusaha mencapai tujuan anggaran dengan berfokus pada partisipasi dan menentukan target yang menantang. 5. Anggaran sebagai alat kontrol. 6. Untuk mengevaluasi kinerja manajer dengan menyediakan sarana untuk memberitahu para manajer tentang seberapa baik kinerjanya dalam memenuhi target yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Kelemahan anggaran. Walaupun penyusunan anggaran memberikan manfaat yang cukup besar bagi perusahaan, tetapi pada dasarnya, anggaran juga mempunyai kelemahan-kelemahan diantaranya yaitu 1. Basis penyusunan anggaran berdasarkan kegiatan peramalan ataupun berdasarkan estimasi menggunakan data historis. 2. Pada dasarnya, anggaran hanya sebatas program perencanaan sehingga berhasil atau tidaknya pelaksanaan anggaran sangat tergantung pada strategi pelaksanaannya. 3. Anggaran dibuat berdasarkan asumsi kondisi dalam keadaan normal yang terkadang dalam aplikasi kondisi sangat berbeda.
4. Anggaran hanya sebatas pada alat yang membantu pelaksanaan manajemen perusahaan, bukan sebagai pengganti fungsi-fungsi manajemen dalam perusahaan. F. Prinsip-prinsip penyusunan anggaran. Untuk mengatasi adanya kelemahan-kelemahan anggaran, maka dalam penyusunannya, anggaran harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut. 1. Komitmen manajemen. 2. Kemampuan adaptasi organisasi. 3. Responsibilitas akuntansi. 4. Berorientasi pada tujuan. 5. Adanya komunikasi. 6. Realistis. 7. Tepat waktu. 8. Aplikasi yang fleksibel. 9. Reward dan punishment. G. Siklus anggaran. Dalam sebuah sistem operasional perusahaan, perencanaan anggaran yang dilakukan sebuah perusahaan paling tidak terdapat 4 elemen utama yang menyusun sebuah siklus anggaran, yaitu 1. Mempersiapkan, merencanakan, dan mengusulkan anggaran. 2. Persetujuan anggaran. 3. Implementasi anggaran. 4. Memantau dan mengendalikan anggaran. H. Permasalahan anggaran. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Anggaran dapat dilihat sebagai alat penekan yang dikenakan oleh manajemen, sehingga menghasilkan hubungan kerja yang buruk, pencatatan yang tidak akurat. 2. Konflik departemen muncul karena perselisihan tentang alokasi sumber daya dan departemen saling menyalahkan jika target tidak tercapai. 3. Sulit untuk merekonsiliasi tujuan pribadi atau individu dalam perusahaan. 4. Tanggung jawab versus pengendalian, misal berupa biaya berada di bawah pengaruh lebih dari satu orang. I. Karakteristik anggaran. Sebuah anggaran yang baik setidaknya harus mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut. 1. Partisipasi, yaitu melibatkan sebanyak mungkin orang dalam menyusun anggaran. 2. Kelengkapan, yaitu merangkul seluruh organisasi. 3. Standar, yaitu mendasarkannya pada standar kinerja yang ditetapkan. 4. Fleksibilitas, yaitu memungkinkan perubahan keadaan. 5. Umpan balik, yaitu terus memantau kinerja. 6. Analisis biaya dan pendapatan, yaitu dapat dilakukan berdasarkan lini produk, departemen, atau pusat biaya. Bab 1 selesai. Yaitu mendasarkannya pada standar kinerja yang ditetapkan. 4. Fleksibilitas, yaitu memungkinkan perubahan keadaan. 5. Umpan balik, yaitu terus memantau kinerja. 6. Analisis biaya dan pendapatan, yaitu dapat dilakukan berdasarkan lini produk, departemen, atau pusat biaya. Bab 1 selesai.